Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Jaler Widianto. Sebuah kisah yang berjudul Korban Persugihan. Dan seperti apa untuk kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Kala itu Mas Yanto harus kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik ternama. Kehidupan mereka yang awalnya sejahtera dan serba berkecukupan, perlahan-lahan berganti dengan hidup yang penuh kesulitan. Uang tabungan yang selama bertahun-tahun dikumpulkannya untuk membangun rumah impian, mereka berdua akhirnya habis, tidak tersisa. Hanya dalam waktu singkat, hal itu terjadi karena Mas Yanto yang saat itu tidak bekerja dan mencoba memulai usahanya di bidang kuliner. Selain mengalami masalah kesulitan ekonomi, Mas Yanto dan Mbak Yuni sempat mengalami kejadian-kejadian yanggal yang berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata, dan bahkan hampir saja menjadi korban dari seseorang yang bersekutu dengan makhluk gaib. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan dalam usaha yang dijalaninya, pasangan suami istri tersebut tidak menyerah. Mas Yanto dan Mbak Yuni pun mencoba peruntungan lain dengan membuka usaha dagang lainnya. Dan saat itu yang dipilihnya adalah berjualan pakaian pria dan wanita dewasa di sebuah pasar yang ada di daerah Jakarta Barat. Setelah beberapa bulan menjalani usaha tersebut, semangat pun kembali mereka dapatkan ketika hasil penjualan pakaian yang dari usaha yang mereka berdua jalankan itu mendapatkan keuntungan yang lumayan. Akan tetapi baru saja beberapa bulan mereka merasakan hasil usaha dagang mereka, Mas Yanto dan Mbak Yuni pun kembali mendapatkan sebuah masalah. Pasangan suami istri yang kala itu belum dianugerahi seorang anak itu mengalami kerugian yang sangat besar karena modal usaha mereka dibawa lari oleh orang yang sudah mereka percayai. Untuk mendapatkan barang dagangan dengan kualitas yang bagus serta harga yang lumayan murah, Mas Yanto dan Mbak Yuni pun mendapatkan swear barang yang terbilang cukup ramah di kantong. Dan setelah beberapa kali melakukan transaksi di belanja dengan baik, akhirnya Mas Yanto pun tergiur dengan barang yang ditawarkan oleh seseorang supplier yang menjadi satu-satunya sumber mendapatkan pakaian pria dan wanita dewasa itu. Kala itu orang yang bernama Gunawan yang sudah 4 bulan terakhir dikenal baik oleh Mas Yanto dan Mbak Yuni itu menawarkan jumlah barang berupa kaos oblong dan celana jeans yang terbilang sangat murah. Walau saat itu Gunawan menawarkan barang tersebut dengan kualitas yang banyak, tetapi memang harga di bawah pasaran. Distributor pada masa itu setelah beberapa hari berundingkan tentang usaha dagang mereka. Akhirnya Mas Yanto dan Mbak Yuni pun sepakat untuk mengambil barang yang sudah beberapa hari lalu ditawarkan oleh Gunawan. Hari itu sekitar pukul 2 siang, Gunawan datang dengan mobil box berwarna hitam yang biasa ia gunakan untuk mengantarkan barang. Kedatangan Gunawan saat itu ingin menunjukkan barang-barang yang ditawarkannya. Hari itu juga, Mas Yanto yang sudah sangat percaya kepada Gunawan pun merasa sangat senang melihat barang-barang tersebut, walau saat itu barang yang dibawa Gunawan akan diantar ke pasar Kebayoran Lama. Terlebih dahulu karena langganannya di sana sudah memesan barang itu 3 hari sebelumnya. "Ini mas, barangnya seperti ini," ujar Gunawan sambil membuka pintu belakang mobil box yang digunakannya. "Mantap kan? Ini bukan barang biasa mas, barang mewah tapi harganya ramah," imbuh Gunawan sambil membawa beberapa kaos, kemeja dan juga celana jeans dari dalam mobil box tersebut. "Ini barang biasanya dijual di mall besar mas, mau Blok M aja ngambil ke kita," kata Gunawan yang terus berusaha meyakinkan Mas Yanto karena melihat barang yang dibawa oleh Gunawan itu memang barang yang memiliki kualitas tinggi. Mas Yanto dan Mbak Yuni pun semakin merasa yakin dengan penawaran Gunawan tersebut. "Apa nggak bisa dibeli separuh saja mas?" "Iya, kita harus beli barang satu mobil box penuh," tanya Mas Yanto yang mencoba bernegosiasi dengan Gunawan. "Wah, gak bisa Mas Yanto, kita ini main di partai besar kan, sudah jelas kalau sampean hitung harga ecerannya dengan harga borongan selisihnya jauh mas," balas Gunawan sambil memamerkan baju kemeja yang memang terlihat sangat bagus dengan kualitas bahan yang sangat baik.
Juga kalau sampean mau, hari ini sampean bayar dan saya buatkan notanya. Besok sianglah barangnya langsung saya bawa ke sini, ujar Gunawan sambil melipat kembali ke meja yang tadi ditunjukkannya. Barang ini langka mas, barang ini susah nyarinya, belum tentu nemu setahun sekali, imbu Gunawan yang semakin membuat Mas Yanto dan Bayuni tergiur. Gimana dek? Tanya Mas Yanto yang mencoba menanyakan istrinya untuk lebih meyakinkan diri. Besok saja Mas Gunawan, barang datang langsung kita bayar, gimana? Sahut Bayuni yang membuat Gunawan hanya tersenyum. Dengar nih mbak, ini kalau bukan karena kita udah kenal akrab, gak mungkin saya nawarin barang ini. Kan saya udah bilang dari awal, saya pasti bantu deh buat gedein usaha Mas Yanto sama Mbak Yuni. Saya yakin bulan depan sampean berdua langsung bisa sewa kios dengan keuntungan dari barang yang sampean ambil ini, balas Gunawan yang terus berusaha meyakinkan Mas Yanto dan juga Mbak Yuni. Ya sudah mas, biar saja, tapi barangnya minta diantar ke rumah ya, ujar Bayuni kepada Mas Yanto dengan perlahan. Kamu yakin? Tanya Mas Yanto yang kembali bertanya kepada istrinya. Yakinlah, kita kan udah kenal baik sama Mas Gunawan. Dengan harapan yang sangat besar, karena terbuai oleh angan-angan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Mas Yanto dan Bayuni pun mantap untuk membayar barang yang belum ada di tangan mereka. Sebuah masalah baru datang menghampiri kehidupan pasangan suami istri yang sangat giat dalam bekerja itu. Setelah mereka menyerahkan semua uang simpanan mereka kepada Gunawan, setelah mendatangi nota pembelian dan menyerahkan uang kepada Gunawan, Mas Yanto pun merasa ada sesuatu yang janggal pada dirinya hari itu. Karena semua sudah terjadi, Mas Yanto pun lalu membuang jauh pikiran negatifnya yang sempat berprasangka buruk kepada Gunawan. Hari itu Gunawan pun pergi dengan membawa uang yang jumlahnya cukup banyak dan hanya meninggalkan 3 potong kemeja berwarna putih, 3 potong celana jeans ukuran orang dewasa, dan setengah lusin kaos oblong dengan merek ternama kala itu. Keesokan harinya Bayuni yang biasa ikut ke pasar untuk bergantian menjaga barang dagangannya pun memilih tinggal di rumah untuk menunggu kedatangan Gunawan. Gunawan yang sudah beberapa kali datang ke rumah Mas Yanto dan juga Bayuni itu juga sudah dikenal oleh para tetangga yang tinggal di sekitar rumah kontrakannya. Ketika hari semakin sore, Bayuni pun mulai merasa gelisah. Gunawan yang berjanji akan datang ke rumahnya itu tidak juga muncul dari tadi. Sekitar pukul 8 malam, Mas Yanto yang pulang dari pasar dengan wajah ceria seketika menjadi resah, karena dia belum melihat tumpukan barang yang dijanjikan oleh Gunawan di rumahnya. Dan akhirnya pasangan suami istri pun mulai merasa takut jika Gunawan tidak menepati janji. 3 hari sudah berlalu dari hari di mana Mas Yanto menyerahkan semua uang simpanannya untuk membeli barang yang sudah dijanjikan oleh Gunawan. Tapi hingga pukul 3 sore, Gunawan juga tidak kunjung datang ke rumah Mas Yanto dan Mbak Yuni. Rasa kesal bercampur pasrah akhirnya menguasai keduanya, karena hingga malam hari Gunawan tidak juga kunjung datang ke rumah mereka berdua. Jangan-jangan kita ditipu dek. Jangan-jangan kita kena tipu dek, ucap Mas Yanto sambil memegangi kepalanya. Ah, kamu jangan berpikiran yang aneh-aneh deh mas. Kalau kita memang kena tipu, terus nasib kita bagaimana mas? Balas Bayuni yang di wajahnya sudah tidak nampak lagi keceriaan. Pada akhirnya kedatangan Gunawan yang sangat mereka nanti-nantikan itu tidak pernah mereka temui. Akhirnya pasangan suami istri itu memutuskan untuk berhenti berdagang, karena mereka sudah tidak punya lagi uang simpanan ataupun modal. Uang penghasilan dari usaha jualan yang masih mereka jalani selama beberapa waktu itu tidak dapat untuk diputarkan kembali, karena saat itu mereka hanya menggantungkan hidup dari hasil mereka berdagang. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehari-hari Mas Yanto pun juga menggunakan uang dagangannya untuk mencari keberadaan Gunawan. Hingga akhirnya Mas Yanto dan Mbak Yuni pun menyerah dan pasrah dengan keadaan. Beruntungnya mereka berdua tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena memang pada waktu itu mereka memberikan uang tersebut atas kesepakatan mereka berdua. Hari-hari sulit pun mulai dijalani pasangan suami istri yang juga sangat mendambakan hadirnya seorang buah hati itu.
Dengan keterpurukan ekonomi, mereka berdua pun sepakat untuk bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka di kota Jakarta. 3 bulan berlalu dari hari di mana harapan dan angan-angan Mas Yanto dan Mbak Yuni dibawa terbang oleh Gunawan. Keduanya sudah memulai kembali bangkit dan melupakan orang yang sudah membuat kehidupan mereka berantakan. Kala itu Mbak Yuni yang mulai bekerja di sebuah pasar sayuran di daerah Jakarta Barat yang sering disebut warga sebagai pasar kaget. Itu mulai mendapatkan penghasilan dari kerja kerasnya, membantu Bu Ningsi yang memiliki warung sayur cukup besar. Sementara Yanto sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan juga memiliki penghasilan dari pekerjaannya itu. Seiring berjalannya waktu, mereka pun yang memang sangatlah rajin dalam bekerja itu mendapatkan tawaran usaha dagang dari Bu Ningsi. Saat itu ada sebuah kios kosong tepat di sebelah kios yang sudah disewa Bu Ningsi lebih dari 5 tahun lamanya. Tawaran usaha dengan sistem bagi hasil itu pun disambut baik oleh Mbak Yuni, apalagi di saat itu Bu Ningsi juga mengatakan jika nanti Mbak Yuni sudah memiliki modal, maka usaha warung sayurannya tersebut dapat dijalankan secara mandiri. Kabar baik itu pun disambut gembira oleh Mas Yanto. Dia tidak menyangka jika akan bertemu dengan orang sebaik Bu Ningsi yang mau membantunya di saat-saat sulit dalam kehidupannya. Sehingga cerita Mbak Yuni pun dimulai, membuka kiosnya sendiri dengan modal awal yang diberikan oleh Bu Ningsi. Walaupun mereka berjualan dagangan yang sama dan di tempat yang sama pula, tapi kedua warung sayur yang berjualan beraneka sayuran serta bumbu-bumbu dapur dan juga bahan makanan lainnya pun selalu ramai didatangkan pembeli. Bahkan sebelum jam 12 siang, baik Mbak Yuni dan juga Bu Ningsi sudah menutup warung sayurnya untuk pulang dan beristirahat. Semakin hari usaha warung sayuran yang dikelola oleh Mbak Yuni pun semakin ramai pembeli. Hingga akhirnya Mas Yanto pun memilih membantu istrinya berjualan di pasar yang berada di lingkungan padat penduduk itu. Hal sama pun terjadi dengan warung milik Bu Ningsi. Walaupun warung di sebelahnya ramai, tapi warung Bu Ningsi pun tidak pernah sepi pembeli, dan dagangan yang dibawanya selalu habis terjual. Kemudian mereka sudah mendapatkan hasil dari berjualan pun mengutarakan maksudnya untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh Bu Ningsi. Dan dengan senang hati dan rasa bangga, Bu Ningsi pun menerima uang yang dulu diberikan kepada Mbak Yuni sebagai modal awal itu. Alhamdulillah, kamu memang hebat Yuni. Kamu sudah berhasil mengelola uang ini dengan baik. Saya sangat kagum dengan kerja keras kamu dan saya bangga sama kalian berdua, ujar Bu Ningsi dengan wajah berseri-seri. Ketika mengetahui jika Mbak Yuni dan juga Mas Yanto akan memulai usaha dagangnya dengan modal yang mereka miliki sendiri. Jadi mulai minggu depan, uang sewanya kamu bayarkan sendiri ya ke Pak Pandi. Bilang saja kalau kamu sudah mandiri sekarang. Alhamdulillah, Ibu senang sekali, ucap Bu Ningsi. Membuat Mas Yanto dan Mbak Yuni pun menjadi sungkan dengan kebaikan yang diberikan oleh Bu Yuni kepada keluarga mereka. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ningsi dan keluarga, karena biar bagaimanapun, berkat bantuan Ibu lah kami sekarang bisa mulai mandiri, ujar Mbak Yuni yang merasa sangat terharu dengan kebaikan dari seorang perempuan parubaya yang belum lama dikenalnya itu. Sama-sama, yang penting sekarang kamu harus lebih rajin lagi, karena sekarang kamu harus membayar uang kios sendiri dan kamu juga harus menabung untuk kelahiran bayimu nanti, ucap Bu Ningsi sambil mengusap perut Mbak Yuni. Iya Bu, balas Mbak Yuni sambil tersipu malu. Kamu kan lagi hamil muda, jangan terlalu lelah Tri, jaga kesehatan kamu. Dan kamu juga harus pergi ke bidan untuk menimbang janin itu. Jangan membuatnya kekurangan asupan gizi. Dia harus sangat sehat supaya kalian nanti menyambut kehariannya pastinya sangatlah senang dan penuh kebahagiaan. Hari itu tapi Yuni justru merasa aneh dengan ucapan Bu Ningsi. Kenapa Bu Ningsi bisa tahu akan hal itu kalau dia sudah mulai merasakan tanda-tanda kehamilannya? Aku kok heran dengan Bu Ningsi ya Mas. Oh dia tadi bilang kalau aku hamil ya? Tanya Mbak Yuni kepada Mas Yanto di saat mereka sedang bersantai di rumahnya. Kamu itu bagaimana sih? Ya pastilah Bu Ningsi tahu, dia kan juga seorang ibu yang pernah mengandung
Dan dia juga pasti tahu lah ciri-ciri orang hamil, karena dia sudah berpengalaman gitu, punya anak perempuan, dan dia juga sudah punya cucu. Jawaban Mas Yanto memang saat itu terasa masuk akal. Tapi kamu beneran hamil, Dek? Iya mas, aku udah nggak haid 3 minggu dan aku juga sudah merasa mual di pagi hari, jawab Bayuni yang membuat Mas Yanto merasa sangat senang mendengar apa yang dikatakannya itu. Alhamdulillah, akhirnya kita punya anak, Dek, ucap Mas Yanto yang sangat merasa senang waktu itu. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Bayuni pun semakin besar. Karena hal itulah Mas Yanto mengambil alih warung sayur yang selama ini lebih banyak dipegang oleh istrinya tersebut. Untuk memudahkan usahanya, Mas Yanto dan Bayuni pun sepakat mencari seseorang untuk membantu Mas Yanto berdagang di pasar setiap harinya. Beberapa bulan pun berlalu, semua terasa baik-baik saja. Tidak ada satu permasalahan pun yang hadir di dalam kehidupan Mas Yanto dan Bayuni kala itu. Warung sayurnya terlihat lebih ramai lagi, dan juga Bu Ningsih lebih sering menjenguk Bayuni di rumahnya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. 9 bulan pun berlalu begitu cepat. Hari perkiraan kelahiran dari buah hati Mas Yanto dan Bayuni pun semakin dekat, dan kedua calon orang tua itu pun tidak sabar menunggu buah hati mereka hadir dalam pelukan mereka berdua. Orang tua Bayuni pun juga Mas Yanto berada di kampung halaman mereka, maka yang dapat mereka mintai bantuan adalah para tetangga terdekatnya. Selain itu, Bu Ningsih yang terlihat ikut bahagia. Ya, menjelang kelahiran buah hati Bayuni itu pun mulai ikut mempersiapkan semuanya. Walau sangat merasa sungkan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bu Ningsih, tapi Mas Yanto dan juga Bayuni pun merasa sangat bahagia. Bagaimana tidak? Pasangan muda yang jauh dari sanak saudara dan juga kedua orang tua mereka itu tidak pernah menyangka akan mendapatkan sosok ibu sekaligus orang tua seperti Mbak Ningsih. Hari kelahiran yang dinanti-nanti pun menjadi hari yang sangat bahagia bagi pasangan Mas Yanto dan Bayuni. Setelah 5 tahun lebih hidup berumah tangga, akhirnya mereka berdua pun dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir dalam keadaan normal. Setelah melalui cobaan-cobaan berat yang mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya mereka pun kembali mendapatkan kebahagiaan, seolah menghapuskan pengalaman pahitnya. Setelah ditipu mentah-mentah oleh Gunawan, dengan kehadiran sang buang hati, Mas Yanto pun semakin giat dalam bekerja. Dia bersama Dedi yang saat itu menjadi orang kepercayaannya pun memulai kegiatan belanja di pasar induk lebih awal dari biasanya. Mas Yanto pun mulai menambah barang dagangannya, hingga warungnya terlihat semakin lebih besar dari warung milik Bu Ningsih. Bu Ningsih sendiri seolah tidak terganggu dengan kemajuan dari warung milik Mas Yanto dan juga Bayuni kala itu. Bahkan Bu Ningsih mengusulkan kepada Mas Yanto supaya warungnya seharian penuh buka dan ditambah lagi barang-barang dagangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Usulan dari Bu Ningsih pun diterima baik oleh Mas Yanto setelah sebelumnya berunding dengan istrinya dan dengan menambahkan lagi orang yang bekerja membantunya. Usaha warung sayuran bahan makanan tersebut pun dapat meningkat dengan pesat, hanya dalam waktu kurun 3 bulan saja. Akan tetapi di balik meningkatnya usaha warung milik Bayuni dan juga Mas Yanto, ada sebuah permasalahan baru yang membuat kebahagiaan yang baru saja dirasakan oleh pasangan suami istri itu seolah sirna. Saat itu usia putrinya yang sudah menginjak 5 bulan. Kejadian yang tak pernah disangka-sangka dan tidak pernah diharapkan pun mendatangi Mas Yanto dan Bayuni. Buah hati yang sangat disayanginya itu tiba-tiba saja mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Selain mengalami demam, muncul lebam berwarna biru kehitaman di bagian leher, dada, dan kaki dari bayi perempuan yang sangat menggemaskan itu. Dan yang membuat Mas Yanto dan Bayuni merasa sangat sedih adalah kepergian dari buah hatinya itu untuk selamanya. Setelah demam tinggi yang dialami bayi mungil tersebut, yang disertai munculnya lebam berwarna biru kehitaman di tubuhnya, baru saja beberapa bulan merasakan kebahagiaan. Namun cobaan hidup kembali harus dirasakan oleh Bayuni dan Mas Yanto. Dan untuk menghilangkan kesedihannya, Bayuni pun memilih kembali menyibukkan dirinya di pasar dengan ikut berjualan dan mengurus warung sayuran yang dirintisnya sedari ia bekerja membantu usaha milik Bu Ningsih.
Kehidupan Mas Yanto dan Bayuni pun kembali normal. Hari-hari mereka lalui di pasar dengan bergantian menjaga warungnya. Dedi dan Desi yang masih membantu Mas Yanto serta Bayuni pun terlihat makin bersemangat dalam bekerja. Karena tidak ingin kehilangan waktu bersama pun, Mas Yanto mulai mengatur jadwal mereka untuk bergantian berada di pasar. Mas Yanto dan mulai tugas belanja ke pasar induk pada jam pagi dan pulang pada jam pagi. Lalu Mbak Desi dan Yuni pun datang pada pukul 6 pagi di saat sedang ramai-ramai pembeli dan pulang pada pukul 3 sore. 2 bulan setelah berlalu dan kesedihan pun sudah tidak lagi tampak di wajah Bayuni serta Mas Yanto. Selain itu mereka juga mendapatkan kabar gembira dari Bu Ningsih yang selama ini sudah dianggap sebagai orang tua mereka. Kabar baik yang disampaikan oleh Bu Ningsih itu semakin membuat Bayuni bersemangat dalam usahanya. Ya, kabar baik itu adalah kabar Bu Ningsih yang akan membuka warung cabang di 2 pasar kaget yang juga masih berada di daerah Jakarta Barat. Hari ini kalian tidak usah buka sampai sore, Tri. Kalian harus datang ke warung baru Ibu yang ada di Jalan Hijau dan di Jalan Tinggi, pinta Bu Ningsih yang disambut dengan senang hati oleh Bayuni. Iya dong Bu, saya mau lihat warung Ibu dan saya juga akan mengikuti jejak Ibu nantinya, balas Bayuni yang membuat Bu Ningsih ikut tersenyum. Ya harus dong Tri, selama kita berusaha pasti kita bisa, ucap Bu Ningsih penuh semangat. Beberapa bulan kemudian Bayuni pun jatuh sakit. Awalnya Bayuni hanya sekedar mengalami demam yang disertai flu dan batuk. Tapi dalam beberapa hari berikutnya, sakit yang dialami oleh istri Mas Yanto itu terlihat semakin parah. Sudah seminggu setelah dia jatuh sakit pun hanya berdiam di rumah. Tubuhnya yang padat berisi pun perlahan-lahan terlihat semakin kurus dan mulai muncul lebam berwarna biru kehitaman di bagian tubuh Bayuni. Selain itu, dia pun mulai mengalami kejadian-kejadian janggal yang belum pernah dia alami sebelumnya. Malam itu sekitar pukul 11 Bayuni bermimpi didatangi oleh Bu Ningsih dan seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba hijau dan banyak menggunakan perhiasan emas. Wanita yang sangat cantik itu pun berdiri di belakang Bu Ningsih. Bu Ningsih malam itu terlihat sungguh sangat berbeda. Bu Ningsih yang biasanya ramah dan murah senyum itu kini terlihat di wajahnya sangat menakutkan dan sorot matanya yang tajam dan seolah-olah menunjukkan kebencian. Bu Yuni merasa kalau mimpi itu seperti nyata, karena di dalam mimpi itu, Bayuni pun bisa melihat jelas Mas Yanto sedang tertidur pulas di sampingnya. Tubuhnya sama seperti ketika dia belum tertidur malam itu. Suara ketukan pintu yang tiba-tiba membuat Bayuni tersadar. Tapi apa yang membuat perempuan muda itu kebingungan adalah posisi dia masih sama seperti tadi ketika Bu Ningsih dan perempuan berkebaya hijau tadi datang. Bulu kuduk Bayuni pun meremang ketika dia kembali mendengar suara pintu rumahnya kembali diketuk. Dan ketika merasa takut datang menyelimutinya, Bayuni pun langsung membangunkan Mas Yanto. Mas, bangun Mas, ada yang ngetuk pintu rumah kita, ucap Bayuni dengan wajah yang terlihat sangat takut. Dengan perlahan Mas Yanto pun bangun. Lalu dia mendengar suara pintu rumahnya diketuk. Siapa sih yang mengetuk pintu malam-malam begini? Dan betapa terkejutnya Mas Yanto ketika hembusan angin kencang menerpa tubuhnya. Sesaat setelah dia membukakan pintu rumahnya, Mas Yanto pun saat itu bergigit ngeri. Dia pun merinding dan mulai merasa takut. Mas Yanto pun cepat menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan dia pun kembali ke kamar. Lalu dia menceritakan kepada istrinya kalau tidak ada siapa-siapa di luar sana. Karena Mas Yanto pun yang harus pergi ke pasar jam 2 pagi pun memilih memutuskan untuk kembali tidur dan meninggalkan Bayuni. Bayuni yang saat itu tidak dapat memejamkan kedua matanya karena rasa nyeri di sekujur tubuhnya. Ketika Mas Yanto sudah kembali tertidur dengan pulas, Bayuni pun kembali mengalami kejadian janggal. Suara ketukan pintu yang terdengar bersama suara Bu Ningsih memanggil namanya mulai terdengar dengan jelas di telinganya saat itu. Sebenarnya Bayuni ingin membangunkan kembali Mas Yanto, tapi melihat lelah dan kantuk di wajah suaminya itu, dia pun memilih untuk membukakan pintu rumahnya. Baru saja Bayuni berjalan keluar dari dalam kamarnya, tiba-tiba mencium wangi bunga melati yang sangat menyengat.
Bersamaan dengan itu terdengar kembali suara Bu Ningsih dengan jelas, memanggil namanya dan memintanya untuk membukakan pintu rumahnya. Walau seluruh tubuhnya terasa sangat nyeri dan sakit, tapi perlahan-lahan Bayuni memaksakan kakinya untuk melangkah, karena suara Bu Ningsih yang sedari tadi terus saja memanggilnya. Walau diselimuti rasa takut di hatinya, tapi Bayuni terus melangkah dengan satu tangan yang bertumpu pada dinding rumahnya. Dan begitu sampai di pintu depan, wangi menyengat bunga melati pun tiba-tiba menghilang dan berganti dengan bau anyir darah yang langsung membuat Bayuni merasa sangat muak. Walaupun begitu, Bayuni terus mencoba meraih gagang pintu dan dengan sekuat tenaga mulai memutar anak kunci yang selalu digantung di lubang kunci pintu tersebut. Saat sebelum anak kunci yang sudah satu kali diputar oleh Bayuni itu terbuka, Mas Yanto memegang tangannya memberi isyarat kepada Bayuni untuk diam dan tidak bersuara. Entah karena merasa terkejut dengan kehadiran suaminya atau karena hal lain, tubuh Bayuni pun mulai gemetar dan wajahnya terlihat sangat pucat. Mas Yanto yang sangat khawatir dengan keadaan istrinya itu, dia langsung menggendong tubuh kurus istrinya dan perlahan-lahan berjalan kembali ke kamarnya. "Aku tadi ngelihat seorang perempuan di balik jendela gorden, Mas," bisik Bayuni yang mulai menangis saat itu. "Itu bukan orang, Dik. Gak mungkin ada orang yang mau bertamu pada jam 12 seperti ini. Jangan tinggalin aku di rumah sendiri ya, Mas. Aku takut, Mas." "Iya, Dek. Aku akan menjagamu sekarang. Sebaiknya kamu tidur ya." Tidak lama kemudian Bayuni pun dapat tertidur dengan pulas hingga azan subuh terdengar berkumandang. Pagi hari itu Mas Yanto yang tidak belanja sayuran dan membuka warungnya meminta Dedi dan Desi juga untuk datang ke rumahnya, karena dia merasa sepi dan mulai sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Dedi dan Desi yang juga merasa sangat prihatin dengan kondisi Bayuni saat itu pun membantu Mas Yanto di rumahnya sambil menemani Mas Yanto dan juga Bayuni. "Mas, dulu saudaraku pernah sakit seperti Mbak Tri juga loh, Mas. Tubuhnya tiba-tiba kurus dan sering bermimpi aneh-aneh hingga dia sering diganggu setan," ujar Dedi yang membuat Mas Yanto terkejut. "Hus, ngomongnya pelan-pelan Yung, nanti istriku bisa dengar," balas Mas Yanto sambil menempelkan telunjuk di depan bibirnya. "Semalam aku sama istriku juga mengalami hal-hal aneh Yung. Tuh lihat, jadi merinding kalau aku cerita," imbu Mas Yanto yang membuat Dedi begitu terkejut. "Mas Yanto mengalaminya secara langsung atau bermimpi, Mas?" "Yang semalam saya juga dapat mimpi yang aneh banget, Mas. Saya mimpi melihat perempuan cantik dengan baju hijau, kayak baju orang Sunda atau orang Jawa gitulah. Pokoknya tapi perempuan itu punya 2 taring tajam dan matanya juga terlihat bersinar merah, Mas. Dia ada di dalam warung kita sambil terus memandang ke arah Mas Yanto dan Mbak Tri, di tempat Mas Yanto dan Mbak Tri biasa berada saat di warung," ujar Dedi menceritakan perihal mimpi yang dialaminya semalam. Dari arah kamar Desi pun menyambung apa yang baru saja diceritakan oleh Dedi. Desi yang dari tadi berada di dalam kamar Bayuni pun langsung keluar ketika mendengar apa yang Dedi dan Mas Yanto katakan tadi. "Kok mimpi kita bisa sama, Yung? Semalam aku juga mimpi melihat perempuan cantik dengan kebaya hijau dan memakai banyak emas di leher dan juga kedua tangannya," ujar Desi menceritakan. "Lah, kok bisa sama begitu ya? Apa jangan-jangan ada yang gak suka sama usaha warungku ya?" ujar Mas Yanto yang mulai merasa adanya hal janggal yang menimpa istrinya. "Mendingan Mas Yanto cari orang pintar saja, Mas," bisik Dedi yang juga langsung dimengerti oleh Mas Yanto dan Desi saat itu. "Kamu ada kenalan Gayung? Kalau ada, tolong antarkan saya ke rumah Ustadz atau kiai gitu, Yung," balas Mas Yanto sambil menatap ke arah Dedi penuh harap. "Ada, Mas, yang kenal sih kakak saya. Sekarang coba saya tanya ke kakak saya dulu ya, di mana rumah Ustadz itu." "Iya, Yung, tolong ya. Sebelumnya terima kasih, Yung. Maaf saya jadi merepotkan kamu dan Desi." "Desi, kamu tolong temani istriku dulu ya. Nanti kalau Dedi sudah dapat alamatnya Pak Ustadz, saya mau langsung ke sana." "Iya, Mas, tenang saja. Tapi saya izin ya, saya belanja dulu ya, mau bikin makanan buat Mbak Tri sama mau masak buat Mas Yanto." Sekitar jam 12 siang, Dedi pun datang kembali ke rumah Mas Yanto dengan membawa kabar baik, menggambarkan ia sudah mendapatkan alamat Ustadz tersebut
Dan sehabis asar nanti, Mas Yanto langsung diajak ke rumah Ustadz tersebut. Sebenarnya jarak rumah Ustadz yang dimaksud oleh Dedi tidaklah terlalu jauh dari rumah Mas Yanto, hanya sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Setelah meminta izin kepada Bayuni, Mas Yanto dan Dedi pun langsung berangkat menuju ke rumah seorang ustadz yang bernama Amin. Amin yang biasanya dipanggil dengan panggilan Pak Ustadz Amin, orang asli daerah setempat itu, memang sudah dikenal bisa mengobati orang yang mengalami gangguan-gangguan non-medis atau penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib. Sesampainya Dedi dan Mas Yanto di depan rumah Ustadz Amin, mereka berdua harus menunggu agak lama untuk dapat bertemu dengan beliau. Tapi yang membuat Dedi dan juga Mas Yanto terkejut adalah ketika Ustadz Amin keluar dari dalam rumahnya. Beliau langsung memberikan 2 gelas air putih dan keduanya diminta untuk menghabiskan air tersebut. "Kalau datang kemari jangan bawa-bawa demit, Mas," ujar Ustadz Amin sambil tertawa, lalu menjulurkan tangannya sambil menyalami Dedi dan Mas Yanto. Mendengar apa yang disampaikan, Mas Yanto pun sangat terkejut. Tentunya tidak menyangka jikalau dirinya sedang mengalami gangguan dari makhluk tidak kasat mata. Setelah menyalami Mas Yanto dan juga Ustadz Amin pun masuk ke dalam rumahnya. Dan tidak lama kemudian Ustadz Amin pun memberikan Mas Yanto plastik bening kepada dan memintanya pulang untuk memberikan air tersebut kepada istrinya. Sementara Dedi diminta untuk tetap tinggal di sana untuk nanti mengantarkan Ustadz Amin ke rumah Mas Yanto selepas maghrib. "Ini air, tolong belikan ke bini lu, minumkan ya. Sisain sedikit buat basuh kepala, tangan, kaki, sama punggungnya." Iya Pak Ustadz, tapi mohon maaf, kenapa Pak Ustadz bisa tahu kalau saya mau datang ke sini buat minta bantuan ke Pak Ustadz? Tanya Mas Yanto yang masih bingung karena hal itu. "Ceritanya panjang deh, ntar malam saya ceritain deh. Yang penting sekarang lu pulang dulu dah, kasihan bini lu," balas Ustadz Amin yang membuat Mas Yanto langsung berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Mas Yanto pun langsung memberikan air yang diberikan oleh Ustadz Amin. Setelah memindahkannya ke dalam botol plastik, Mas Yanto pun lalu meminumkannya kepada Bayuni, lalu membasuhkan air tersebut ke bagian wajah, kepala, punggung, kaki, dan tangan Bayuni. "Dingin Mas," ujar Bayuni yang kembali merebahkan tubuhnya dan diminta Mas Yanto menyelimutinya. "Sabar ya dek, sebentar lagi Pak Ustadz mau datang ke rumah ini," balas Mas Yanto sembari mengkhawatirkan istrinya. Perempuan muda yang masih berusia sekitar 27 tahun itu terlihat sangat lemah. Dengan tubuh yang sangat kurus sekali, wajahnya yang selalu terlihat ceria, kini tampak murung dan juga pucat. Semangat hidup yang terus ditunjukkan perlahan-lahan padam, karena penyakit aneh yang dialaminya itu sekitar 15 menit berlalu. Tubuh Bayuni pun mulai menggigil kedinginan. Mas Yanto dan Desi yang berada di dalam kamar menemani Bayuni pun merasa sangat khawatir dengan kondisinya tersebut. Sudah berlapis-lapis selimut yang digunakan oleh Bayuni, tapi dia masih merasa sangat kedinginan dan tubuhnya kali ini merasa nyeri dan sakit seperti ditusuk-tusuk. Waktu perlahan tapi pasti keadaan Bayuni pun membaik. Keringat mulai keluar dari tubuhnya dan membasahi pakaian yang dikenakannya. Rasa nyeri dan sakit yang menusuk-nusuk tadi mulai menghilang dan Bayuni pun dapat tertidur dengan sangat lelap. Sementara itu Dedi yang masih berada di rumah Ustadz Amin pun mulai merasa pusing dan mual. Tidak lama kemudian Ustadz Amin pun menarik energi gelap yang ada di dalam tubuh Dedi dan menangkap sosok makhluk gaib yang hampir saja menyakitinya. Entah apa yang dilakukan oleh Ustadz Amin kepada Dedi di belakang tubuhnya. Tapi setelah selesai mengusap-ngusap dan menepuk-nepuk punggungnya Dedi pun lalu diberi botol air mineral kosong yang diminta untuk memegangnya. "Pegang ini nih, terus lihat baik-baik apa isinya. Kelihatan kagak Yung?" tanya Ustadz Amin yang dibalas tawa kecil. "Kosong Pak Ustadz," balas Dedi sambil tersenyum hingga barisan kukunya terlihat jelas. "Baca Al-Fatihah dalam hati Yung," ucap Ustadz Amin sambil mulai mengusap bagian atas kepalanya hingga ke bawah bagian wajahnya. Tidak lama kemudian Dedi pun melempar botol mineral yang tadi dipegangnya itu sambil melompat karena terkejut. Dedi pun langsung menutup wajahnya dan berlindung di bagian belakang tubuh dari Ustadz Amin. "La ilaha illallah,
Lu ngapain sih cicingkrakan begitu? Ujar Ustadz Amin yang kesal melihat tingkah Dedi itu. Itu Pak Ustadz, ada genderuwo di dalam botol, balas Dedi yang sangat ketakutan. Genderuwo di dalam botol lu takutin gila ya. Tadi ada di badan lu kagak takut. Yang benar Pak Ustadz, masa ada genderuwo di badan saya sih? Sekarang mending lu pulang dulu deh, ntar habis maghrib lu kemari lagi ya. Anterin gue ke mas-mas cewek tadi. Setelah azan Isya berkumandang pun, Pak Ustadz dan Mas Dedi pun tiba di rumah Mas Yanto. Udara yang awalnya terasa sejuk pun tiba-tiba berubah menjadi panas ketika Ustadz Amin memasuki rumah. Astagfirullahaladzim, ganas juga ini ular kadut, ujar Ustadz Amin yang terus mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling ruangan tempatnya berada Mas Amin. Ambil wudhu dah, kita ngaji sekarang juga, imbu Ustadz Amin yang sudah selesai menetralisir energi gelap yang ada di rumah Mas Yanto dan membuat pagar gaib setelahnya. Sekitar pukul malam setelah selesai mengaji bersama, Mas Yanto, Dedi dan juga Bayuni mulai merasakan rumah Mas Yanto kembali sejuk. Hawa panas yang sedari tadi mengurung tempat itu menghilang dengan sendirinya setelah ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan di rumah itu. Habis ini kita ke warung ya, yang ganggu bini lu udah balik lagi ke warung sekarang, ujar Ustadz Amin yang langsung disambut anggukan kepala oleh Mas Yanto. Emang ada yang sirik sama usahanya Mas Yanto Pak Ustadz? Tanya Dedi dengan lugunya. Gimana ya, bukan sirik atau iri sih, tapi bisa dibilang ada yang memanfaatkan kelemahan dari Mas Yanto sama istrinya, balas Ustadz Amin sambil mengisap asap rokok gudang garam filter kesukaannya. Maaf Pak Ustadz, maksudnya bagaimana ya? Kok saya bisa dimanfaatkan? Bukannya orang itu kesal atau marah karena usaha sedang maju? Intinya ada yang menggunakan penglaris yang sangat ampuh dan yang orang mencari penglaris itu memang berniat menumbalkan istri Mas Yanto sama orang yang ikut bantu-bantu kerja di warung, balas Ustadz Amin yang membuat Mas Yanto semakin bingung. Kok bisa sih Pak Ustadz? Kan yang pakai penglaris bukan saya. Kenapa istri saya mau ditumbalkan? Sebenarnya sih bukan cuma bini lo, tapi anak lo juga sudah kena. Astagfirullahaladzim. Jadi anak lo yang masih bayi emang udah diambil buat tumbal Mas, ujar Ustadz Amin yang membuat Mas Yanto sangat terkejut bagai tersambar petir malam itu. Tapi insya Allah nanti Sukma anak lo bakal bebas lagi Mas, tapi orang itu yang bakalan gantiin anak lo jadi tumbalnya. Sekarang mendingan bawa dah bini lo ke dokter biar dapat perawatan yang layak. Lepas banget itu kelihatannya, ujar Ustadz Amin sambil memandang ke arah Bayuni yang memang sedang berbaring lemah ditemani oleh Desi. Iya Pak Ustadz, terus Pak Ustadz ke warungnya sama siapa? Balas Mas Yanto yang merasa tidak enak meninggalkan Ustadz Amin dan membiarkannya ke warung sendirian. Ada Bang Dedi, biar saya sama dia yang bersihin masalah warung. Yang penting saya bisa masuk ke dalam warungnya. Ya, balas Pak Ustadz Amin meyakinkan Mas Yanto. Malam itu juga Mas Yanto pun mencari taksi untuk membawa Bayuni ke rumah sakit terdekat yang ada di daerah Permata. Sementara itu Ustadz Amin langsung diantar oleh Dedi ke warung milik Mas Yanto dan Bayuni di sebuah gang yang sering disebut dengan Pasar Kaget itu. Menurut cerita Dedi, malam itu adalah malam yang tidak mungkin dapat dilupakannya. Bagaimana tidak, Dedi yang belum pernah melihat makhluk-makhluk astral yang tidak kasat mata itu harus dibuat gemetar ketakutan karena penampakan-penampakan dari sosok-sosok makhluk gaib tersebut. Dengan memutar tasbih yang ada di tangannya, Ustadz Amin terlihat terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin penglarisan yang ada di warung milik Mas Yanto dan warung milik Bu Yuni. Dengan penuh keyakinan, Ustadz Amin pun mulai menyerang sosok-sosok makhluk yang ternyata membuat dagangan warung Bayuni atau Mas Yanto dan juga warung Kuningsi selalu ramai pembeli. Setelah terus menyerang dan berusaha mengusir makhluk tersebut, Ustadz Amin yang sudah bermandikan keringat itu akhirnya keluar dari dalam warung, seraya mengucapkan syukur dan meminta untuk menutup kembali warung tersebut. Alhamdulillah Yung, cincin perawangan itu mau pergi juga dari warung ini, ujar Ustadz Amin sambil mengusap keringat di wajahnya dengan sapu tangan yang diambil dari saku celananya. Iya, saya masih bingung Pak Ustadz.
Yang melakukan persugihan itu siapa sih Pak Ustadz? Masa iya Mas Yanto yang nyari penglarisan ke dukun? Orang istrinya sakit aja dia kebingungan kok. Tanya Dedi yang merasa sangat penasaran. Udah, ntar juga gue ceritain di rumah. Gue sambil ngopi, kalau di sini gue takut ada jin yang nempel ke badan lo. Balas Ustadz Amin yang membuat Dedi bergidik ngeri. Sesampainya Dedi di rumah Ustadz Amin, beliau pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Yanto dan istrinya. Jadi ternyata sewaktu Bayuni bekerja membantu Bu Ningsi berjualan di pasar, warung milik Bu Ningsi belumlah ramai dan besar. Tapi setelah beberapa bulan, warung Bu Ningsi pun mulai ramai pembeli. Hal itu dikarenakan penglaris yang diberikan oleh seseorang kepada Bu Ningsi dengan syarat tertentu. Dan syarat tentu itu adalah tumbal dari nyawa seseorang karena tidak ingin mengorbankan keluarganya. Maka Bu Ningsi pun memberikan modal kepada Bayuni dan memintanya untuk mengelola warung sendiri, tepat di sebelah warung miliknya. Bu Ningsi atas kesepakatan yang dibuat Bu Ningsi dengan seorang dukun pemberi penglaris itu, maka Bu Ningsi pun berniat menumbalkan Bayuni. Setelah kesepakatan tercapai, Bayuni pun mulai membuka warung miliknya sendiri dengan modal yang didapatnya dari hasil bekerja sama dengan Bu Ningsi. Setelah usaha dagang Bu Ningsi dan juga Bayuni semakin ramai dan selalu laris manis setiap harinya. Bersamaan dengan itu Bayuni pun mengandung dan melahirkan bayi perempuan, dan entah mengapa bayi perempuan lucu itulah yang lebih dulu dijadikan tumbal untuk menggantikan Bayuni yang sebelumnya telah dipilih oleh Bu Ningsi. Hal itu dapat dibuktikan dengan dibukanya warung baru di dua tempat berbeda setelah kematian bayi perempuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Bayuni dan juga Mas Yanto. Seiring berjalannya waktu, perjanjian yang awal dibuat pun kembali berjalan. Hal itulah yang membuat Bayuni jatuh sakit hingga perlahan-lahan tubuhnya habis menjadi kurus kering. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar gak nyangka Pak Ustadz, ujar Dedi yang merasa terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Amin. Ya begitulah kira-kira Yung. Belum kalau istrinya Mas Yanto itu lewat, kan yang nyusul dia selanjutnya ya, balas Ustadz Amin yang membuat Dedi menelan ludahnya kasar karena terkejut. Beberapa hari berlalu dari kejadian malam itu. Kondisi Bayuni pun mulai membaik walau sempat dirawat selama beberapa hari di rumah sakit yang ada di daerah Permata Hijau. Perlahan tapi pasti, kesehatan Bayuni pun mulai berangsur membaik. Ustadz Amin saat itu, Bayuni belum sempat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Ustadz Amin. Selain itu, Bayuni pun hendak menanyakan tentang warung sayur itu. Kagak apa-apa, lanjutin deh usaha dagang lu berdua, insya Allah aman dah, ujar Ustadz Amin yang membuat Bayuni merasa sangat senang mendengarnya. Entar juga orang yang main-main sama makhluk gaib itu bakal kena akibatnya. Setelah kondisi kesehatannya benar-benar pulih, Bayuni pun kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dia pun kembali berjualan sayur-sayuran di pasar Kaget yang memang masih sangat ramai pembeli hingga saat ini. Tetapi selama beberapa hari Bayuni berada di warungnya, dia belum juga bertemu dengan Bu Ningsi. Padahal biasanya Bu Ningsi selalu berada di warungnya sekitar pukul 6 pagi. Beberapa hari berikutnya Bayuni dan juga Mas Yanto pun dikejutkan dengan kabar sakitnya Bu Ningsi, dan pada hari itu juga Bayuni mengajak Mas Yanto untuk pergi menemui Bu Ningsi di rumahnya. Betapa terkejutnya Bayuni dan juga Mas Yanto. Tak kala perempuan parubaya dengan tubuh gemuk itu kini terlihat kurus dan terbaring dengan lemah. Selain itu, di sekujur tubuhnya terdapat lebam-lebam berwarna biru kehitaman yang sama persis dengan ada yang pada beberapa tubuh Bayuni serta bayi perempuannya yang sudah meninggalkannya. Tidak mau berburuk sangka kepada seorang perempuan yang sudah banyak memiliki jasa di dalam hidupnya, Yuni pun tetap mendoakan kesembuhan untuk perempuan yang sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Akan tetapi tidak sampai 1 minggu dari kedatangan Bayuni dan Mas Yanto ke rumah Bu Ningsi, kabar duka pun datang menghampiri pasangan suami istri yang masih berjualan di pasar Kaget. Pagi itu kabar duka yang menggemparkan pasar itu datang dari kediaman Bu Ningsi yang mengabarkan kematiannya. Setelah kematian Bu Ningsi, Bayuni pun merasa sangat tertekan dengan gangguan-gangguan yang dialaminya. Selama 7 hari setelah kematian Bu Ningsi,
Bayuni selalu mendengar suara Bu Ningsih menangis meminta tolong dan terkadang merintih kesakitan. Selain itu, Bayuni pun selalu bermimpi ditemui oleh Bu Ningsih dan meminta untuk menemaninya. Salah satu mimpi yang menurut Bayuni menakutkan adalah dia dan almarhum anak perempuannya dibawa oleh beberapa manusia yang bertelanjang dada dan tubuhnya dipenuhi bulu coklat kehitaman. Selain itu, yang paling menyeramkan adalah orang-orang itu berkepala binatang menyeramkan. Dengan berbagai macam rupa tubuh, Bayuni pun dipaksa untuk ikut bersama mereka dan berjalan mengikuti langkah Bu Ningsih. Bayuni pun diseret oleh makhluk-makhluk menyeramkan itu dan dia pun dicambuk. Beruntungnya saat itu Mas Yanto pun meminta bantuan Dedi kepada Pak Ustadz Amin. Dan betapa terkejutnya Pak Ustadz Amin saat melihat sukma dari Bu Yuni itu. Setelah Ustadz Amin bertarung berjibaku di alam lain, akhirnya sukma Bayuni pun kembali ke tubuhnya. Dan setelah mimpi mengerikan yang dialaminya itu, Bayuni pun jatuh sakit selama berminggu-minggu. Selain hal yang sangat memilukan pun terjadi kepada Mas Yanto serta Bayuni. Mereka berdua harus merelakan warungnya habis terbakar bersama warung milik Bu Ningsih yang tepat berada di sebelah warung milik Bayuni. Setelah Bayuni kembali pulih seperti sedia kala, dia dan suaminya pun mencoba peruntungan baru dengan memulai usaha yang minim dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Bayuni dan Mas Yanto pun akhirnya membuka usaha bakpia dan sampai sekarang pun masih berjalan dan terus berkembang. Dan cerita pun selesai. Dan seperti itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di channel ini dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sekali lagi terima kasih.